Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris Nurul Hikman di Random Jurnal Penulisan Berita dan Artikel yang diampu oleh dosen yaitu Pak Adi Kusuma. Nah, kali ini saya akan mengulik pembahasan di pertemuan minggu ke-6 yaitu tentang mengoptimalkan berita, seni menata rubrik, judul, lead, dan juga diksi. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama adalah pengertian, fungsi, jenis, contoh rubrik dalam jurnalistik. Yang kedua yaitu cara penulisan berita. Yang ketiga yaitu definisi, kriteria, dan tujuan pembuatan lead dalam berita. Dan yang terakhir adalah pengertian diksi dalam pembuatan berita. Nah, yaitu dalam praktek jurnalistik, rubrik dapat diartikan sebagai pembagian atau kategori dalam media massa yang berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan isi berita berdasar jenis ataupun temanya, seperti politik, ekonomi, olahraga, hukum, budaya, hiburan, teknologi, dan sebagainya. Nah, keberadaan rubrik sendiri bukan hanya membantu pembaca, tetapi menjadi instrumen penting bagi redaksi dalam mengatur arus informasi yang masuk dan disajikan kepada khalayak luas atau publik. Pengertian rubrik sendiri dalam dunia jurnalistik, rubrik merupakan bagian atau kolom tetap dalam media massa yang digunakan untuk mengelompokkan isi berita ataupun artikel berdasarkan topik tertentu. Istilah rubrik berasal dari bahasa lain, rubrika, yang berarti tulisan berwarna merah atau judul bagian naskah. Nah, rubrik dibiarkan sebagai kelompokan sistematis dari konten media agar lebih terorganisir dan mudah diakses oleh pembaca. Ia menyebut bahwa rubrik juga membantu media dalam menyusun sistem kerja redaksi, termasuk dalam pembagian tugas jurnalis berdasarkan bidang peliputan tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis rubrik dalam jurnalistik. Nah, rubrik sangat penting karena membantu pembaca menavigasi konten media serta memudahkan redaksi mengorganisasi informasi. Rubrik secara umum terbagi menjadi dua, yakni rubrik berita, hard news, dan rubrik non-berita, soft news ataupun feature. Rubrik berita news adalah bagian inti dari isi media massa, baik cetak maupun digital. Nah, yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan penting bagi khalayak luas. Rubrik ini berfungsi sebagai sarana utama media untuk memenuhi tugas utamanya sebagai penyampai informasi. Ciri utama dari rubrik berita adalah sifatnya yang objektif, artinya berita ditulis berdasarkan fakta yang ada, dapat diverifikasi tanpa memuat opini atau emosi subjektif penulis. Lalu ada beberapa penerapan rubrik dalam media di Indonesia. Yang pertamanya adalah Kompas. Nah, Kompas sendiri dikenal sebagai media cetak dan daring dengan suplemental pembaca menengah ke atas. Lalu ada Republika. Republika adalah media yang awalnya dibentuk sebagai informasi bagi kalangan muslim intelektual. Lalu ada Detikcom, lalu ada CNN Indonesia. Selanjutnya adalah analisis contoh judul berita. Judul berita merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah artikel berita. Kehadirannya harus dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran tentang isi berita. Dalam menganalisis judul, berita perlu diperhatikan sebagai aspek seperti kejelasan, keakuratan, dan kemampuan menarik perhatian. Selanjutnya adalah cara membuat judul berita yang menarik. Yang pertama, judul menjadi daya tarik. Nah, oleh karena itu, judul menjadi kunci pertama untuk jadi biru gini. Rubrik berita news adalah bagian inti dari isi media massa, baik cetak maupun digital. Nah, yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan penting bagi khalayak luas. Rubrik ini berfungsi sebagai sarana utama media untuk memenuhi tugas utamanya sebagai penyampai informasi. Ciri utama dari rubrik berita adalah sifatnya yang objektif, artinya berita ditulis berdasarkan fakta yang ada, dapat diverifikasi tanpa memuat opini atau emosi subjektif penulis. Selanjutnya adalah tentang definisi lead. Lead sendiri adalah berita paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul berita.
Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Nah, lead berita yang menarik minat khalayak untuk terus membaca berita, seperti yang diungkapkan Darsono dan Muhaimin, dilihat dari upaya wartawan menarik minat pembaca. Maka jelas teras berita merupakan bagian terpenting kedua setelah judul berita. Lalu ada kriteria penting dalam menyusun lead. Yang pertama, lead harus sesuai dengan judul berita. Yang kedua, langsung ke inti informasi. Dan yang ketiga, mengandung 5W plus 1H. Dan yang keempat, membujuk pembaca untuk melanjutkan bacaannya. Yang kelima atau yang terakhir, gunakan kalimat pendek dan padat. Lalu ada tujuan utama lead dalam penulisan berita. Yang pertama yaitu memancing minat pembaca. Lalu ada menyajikan fakta terpenting yang diberikan. Yang terakhir yaitu membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah disajikan. Yang terakhir adalah pengertian diksi. Diksi dalam konteks jurnalistik merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik atau khalayak luas secara jelas, akurat, padat, dan juga menarik. Nah, pilihan kata yang digunakan tidak boleh asal, karena akan sangat mempengaruhi cara audiens menangkap makna dari berita tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi ini sangat mempengaruhi si pembaca dalam memahami berita yang diberikan oleh penulis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.